Menaikkan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, aksi massa digelar di depan gedung KPK meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengambil alih dugaan korupsi di daerah. Pemirsa, masa aksi dari Laskar Garuda bersuara meminta KPK mengusut dan juga melakukan pemeriksaan komprehensif dalam kasus dugaan korupsi termasuk pelacakan aliran dana yang diduga dinikmati oleh pihak lain. Proyek pipanisasi air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009 hingga 2010 adalah proyek yang harusnya dikerjakan sepanjang 34 km. Proyek ini bersifat multi-years yang sumber dananya berasal dari APBD dan juga APBN. Kami minta agar proses dari KPK menjadi bahan transparansi untuk menjadi pelajaran warga Jambi khususnya dan saudara-saudara Laskar Garuda kami untuk menjadi bahan percontohan bahwasanya hari ini masih ada instansi di Indonesia yang masih berdiri tegak untuk menciptakan kebersihan di negeri ini. Pemirsa, menolak rencana penerbitan sertifikat di atas tanah ulayat Tongkonan Pambalan, warga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Masa dari keluarga besar rumpun Tongkonan Pambalan di Sadan, Toraja Utara mendatangi kantor DPRD Toraja Utara. Mereka menggelar aksi penolakan atas rencana penertiban sertifikat tanah ulayat Tongkonan Pambalan. Warga meminta bantuan DPRD sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Toraja Utara nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan hak hukum masyarakat adat. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Toraja Utara Agus Parangan meminta Pemda Toraja Utara segera membentuk tim khusus agar permasalahan tanah ulayat Tongkonan Pambalan bisa segera diselesaikan. Kami berjuang ini bukan untuk perjuangan kami sendiri, rumpun keluarga besar dari Tongkonan Pambalan Sadan, tapi untuk seluruh tanah Toraja, seluruh Toraja Utara, supaya Tongkonan tetap dijaga baik, dilestarikan, diamankan, tidak diganggu-gugat tanahnya. DPR punya perda tentang itu. Ya, kita sebut ini ada sengketa di sana, kami mendengarkan dengan baik. Kami juga belum mendengarkan dari pihak yang lain. Ya, tapi dalam kesimpulan perda nomor 1 2019, ketika ini menjadi sebuah sengketa, ya, sengketa lahan atau sengketa hukum adat di sana akan diselesaikan melalui keputusan bupati untuk membentuk segera tim. Dalam tim itu ada banyak, ada orang adatnya, ada DPR-nya, ada pemerintah daerahnya. Pemirsa, sebanyak 51 calon siswa baru jalur prestasi rapor dari SMPN 19 Depok dianulir dari PPDB SMA Negeri setelah terbukti melakukan markup nilai rapor. Ke-51 calon siswa tersebar di 8 SMA Negeri dan terbanyak merupakan calon siswa di SMA Negeri 1 Depok. Carut-marut PPDB di Jawa Barat masih menyisakan masalah meski telah memasuki tahun ajaran baru. Sebanyak 51 siswa lulusan SMP Negeri 19 Kota Depok dibatalkan dari PPDB jalur prestasi rapor dari 8 SMA Negeri. Dari 51 siswa yang dianulir, 21 diantaranya merupakan siswa baru SMA Negeri 1 Depok, 5 siswa SMA Negeri 3 Depok, dan sisanya tersebar di SMA 2, SMA 4, SMA 5, SMA 6, SMA 12, dan SMA 14. Keputusan pembatalan 51 calon siswa baru itu diambil oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kemendikbudristek setelah menemukan kecurangan markup nilai rapor oleh guru SMP Negeri 19. Praktik cuci rapor itu diketahui Disdik Jabar atas temuan Ombudsman RI terkait anomali data rapor calon siswa dari SMP Negeri 19, yaitu nilai di buku rapor yang ternyata di markup 20% dari nilai asli di e-rapor Kemendikbudristek. Kepala SMP Negeri 19 Depok, Nenden Evalin Agustina pun mengakui praktik kotor penggelembungan nilai rapor itu dilakukan oleh guru di sekolah yang ia pimpin. Pihak SMP Negeri 19 pun siap menerima sanksi atas kecurangan tersebut. Sudah sampai kepada Irjen sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu.
ini memang salah gitu ya, dan siap dengan konsekuensinya. Sementara itu terkait 51 bangku kosong di 8 SMA negeri pasca keputusan anulir, nantinya diperuntukkan bagi siswa lain yang ada di sistem PPDB jalur prestasi rapor sesuai urutan nilai. Namun kejanggalan kembali terjadi lantaran pihak SMA Negeri 1 Kota Depok menyebut bangku kosong akan diperuntukkan bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah. Padahal kuota yang kosong jelas-jelas merupakan kursi untuk jalur prestasi rapor. Kami hanya mengundang siswa-siswi yang tidak daftar pulang ke sekolah negeri maupun swasta sementara. Itu memang baku aturannya Pak dari Distrik Jabar ya Pak? Untuk sampai saat ini yang saya dapatkan seperti itu. Oh, berupa edaran atau seperti apa? Itu dia kepala sekolah. Sebentar Mas ya. Sementara itu terkait nasib 51 siswa yang dianulir dari PPDB SMA Negeri kini masuk dalam penanganan Dinas Pendidikan Kota Depok. Apakah nantinya akan dimasukkan ke sekolah swasta terdekat sesuai domisili tempat tinggal? Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah diisi berbagai kegiatan unik sekolah. Seperti di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, MPLS dimeriahkan berbagai ekstrakurikuler. Seleksi penerimaan peserta didik baru telah usai. Siswa kini menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah salah satunya di SMA Negeri 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. MPLS diisi berbagai kegiatan unik, mulai dari baris berbaris, pramuka, band, dan beberapa ekstrakurikuler sekolah lainnya. Yang saya siapkan ada lumayan banyak dari berbagai alat tulis, buku, tempat minum, dan tempat makan, dan lain-lain. Saat ini SMA Negeri 1 Babelan Kabupaten Bekasi menerima 430 siswa baru dari 12 kelas. Melalui MPLS diharapkan siswa dapat memiliki karakter yang baik. Sekolah, lingkungan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kepada siswa baru berupa baik pengenalan sekolahnya, guru-gurunya, maupun kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi anak-anak dibuat bahagia, senang dengan sekolah yang baru. MPLS tak hanya bertujuan untuk mengenali potensi, namun juga membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.